Nama saya Iwan Henry Wardana, saya Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Ya Pak Iwan, bisa dijelaskan Pak, ini kan pandemi juga nih Pak, tantangan juga pasti untuk pelaku-pelaku seni, khususnya seni budaya Betawi juga. Ini sejauh ini wujud konkret apa Pak yang udah dilakukan oleh Dinas sendiri? Situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda kota Jakarta ini, mau tidak mau, suka dan tidak suka, merubah perilaku hidup semua orang, termasuk warga Jakarta sendiri. Bagaimana memperlakukan dirinya dan juga memberikan treatment atau perilaku ataupun bersosialisasi terhadap warga-warga lainnya. Pengaruh pandemi COVID-19 ini buat warga Jakarta yang paling berdampak salah satunya adalah para pekerja seni dan budaya. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan keleluasaan karena kekhawatiran berpotensi adanya menambah tingkat resiko paparan COVID-19 ini. Tapi dengan adanya keterbatasan atau pembatasan ruang gerak itu, ini berakibat kepada kurangnya atau turunnya pendapatan atau pemasukan dari para pekerja seni dan budaya. Ini adalah satu tantangan buat Pemprov DKI Jakarta, yaitu Dinas Kebudayaan khususnya yang menangani masalah pelaku seni dan budaya dan juga cagar-cagar budaya yang ada di Jakarta. Nah, apa yang kami lakukan? Tentu saja ada pergeseran treatment, pergeseran strategi bisnis atau strategi kerja yang harus dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan, yaitu lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menggunakan penggunaan ilmu dan teknologi. Misalnya penggunaan virtual, penggunaan digital, kemudian juga web seminar. Jadi hal-hal yang lebih pertunjukan-pertunjukan virtual yang lebih mengedepankan penggunaan ilmu dan teknologi dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang kerumunan orang seperti pagelaran, pertunjukan, karnaval atau apapun namanya. Ini demi menekan jumlah potensi orang yang terpapar di Jakarta selama masa pandemi COVID-19. Pak Iwan, sempat sebelumnya juga ada pendataan khusus juga ya Pak untuk pelaku seni yang menjadi korban dari terimbas dampak COVID ini sendiri. Lalu asesmennya sendiri seperti apa Pak, intervensinya untuk mereka sejauh ini? Pada awal-awal di bulan April Maret tahun 2020, di mana kan kejadiannya itu bulan Maret itu ya, terjadi pandemi itu. Kami tentu saja melakukan pendataan, terutama kepada para pekerja seni atau pegiat seni budaya yang terkena dampaknya, karena ini bisa menimbulkan apa yang disebut dengan social unrest atau keresahan sosial dari masyarakat pegiat seni budaya. Kami melakukan pendataan dan kami lakukan semacam kegiatan bantuan sosial pada saat itu, dan bahkan kami ya urunan semua pegawai PNS di lingkungan Dinas Kebudayaan menggunakan gajinya sendiri, kita patungan, kemudian terkumpul, kemudian ada bantuan dari beberapa donatur atau sponsor yang untuk membantu para pekerja seni yang terkena dampak tadi. Tapi bukan itu yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita dalam hal ini Dinas Kebudayaan mampu mengelola keresahan sosial khususnya dari para pegiat seni budaya ini. Sampai sejauh ini penggunaan ilmu dan teknologi akan terus dikerjakan karena kita kan nggak bisa meninggalkan ilmu dan teknologi tadi. Seiring perkembangan ilmu teknologi makin maju, jadi kita harus bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan itu dengan memanfaatkan penggunaan ilmu dan teknologi. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Fahira Idris, mengembangkan website, kemudian melakukan pendataan, kemudian juga seperti yang kami lakukan untuk mengembangkan marketplace dan lain-lain. Itu semua memberikan stimulan atau motivasi kepada para pekerja seni budaya untuk bukan hanya diam di rumah, tapi juga harus tetap berkarya di rumah. Gitu. Kurang lebih itu. Itu artinya memang sekarang ini udah
apa ya Pak, untuk menaungi mereka semua itu nggak cuman hanya ini tapi melalui teknologi juga gitu. Penggunaan teknologi udah. Ya, penggunaan teknologi sudah paling Ada targetnya Pak untuk ini marketplace program dari marketplace ini adalah sebuah transaksi digital yang bentuknya e-commerce gitu, untuk memberikan semacam kreativitas baru buat para pekerja seni budaya untuk lebih kreatif, mengembangkan ide karyanya, dan juga ada tempatnya. Kita memberikan fasilitas, jadi sifatnya online, bukan hanya offline. Jadi kalau dengan online mereka bisa masuk ke dalam satu tempat, kemudian mereka saling berinteraksi, kemudian bersosialisasi, bahkan bisa mereview terhadap masing-masing produk yang ditawarkan. Itu sebenarnya kayak semacam ada digital platform yang kita mau bangun pada saat ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan pekerja seni budaya khususnya masyarakat Betawi bisa melihat ini sebagai bantuan atau semacam supporting dari Pemprov DKI Jakarta untuk mencari kreativitas baru di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Siap. Pak, sedikit statement. Ini kan sanggar-sanggar di DKI perguruan kan juga banyak sekali ya Pak. Ini bagaimana sih Pak cara DKI Jakarta, Pemprov ini juga untuk memastikan keberadaan mereka? Adakah pendataan khusus gitu Pak? Ya, melakukan pendataan terhadap sanggar-sanggar ataupun produsen seni budaya yang ada di Jakarta tidak gampang, terutama di situasi pandemi sekarang. Yang dulu sifatnya mendatangi sanggar, kemudian melakukan pendataan secara manual, itu sudah mulai beralih, di mana masing-masing sanggar sudah kita verifikasi dan melakukan pendataan secara mandiri. Jadi mereka self-registration dengan aplikasi yang sudah kita buat. Sehingga kita bisa tahu siapa pimpinannya, apa nama sanggarnya, nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat email yang bisa dihubungi, share lokasi yang mereka punya, bahkan sampai produk-produk jasa yang mereka tawarkan apa saja. Nah, kalau ini sudah terbentuk, sudah terverifikasi, kita sudah dapat tuh kurang lebih sekitar ada 700-an yang mendaftar, tapi yang divalidasi atau terverifikasi dan di-approve itu sekitar 400-an di 5 wilayah plus 1 kabupaten yang ada di Jakarta. Dan nanti setelah terdata, kita akan lakukan verifikasi ulang sehingga nanti ada namanya registrasi sanggar, di mana nanti masing-masing sanggar diharapkan mendapatkan satu prasasti atau lembar bukti bahwa sanggar ini memang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar di Pemprov DKI Jakarta. Kurang lebih sih ke depannya begitu. Ya, kami optimis mungkin perkiraan di medio tahun ini bisa tersosialisasikan dan bisa direalisasikan. Tentu saja yang saya ingin apresiasi adalah apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Fahira Idris, di mana mengembangkan sebuah proyek digital dalam bentuk website untuk mengakomodir dan melakukan pendataan terhadap para pelaku seni budaya. Bukan hanya orangnya, tapi juga sanggarnya. Hanya sekarang yang kita perlukan adalah apakah mereka yang sudah terdata ini dapat melanjutkan kegiatannya menjadi lebih baik setelah dilakukan pendataan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk Ibu Senator, Ibu Fahira Idris. Tentu saja harus bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, dengan Dinas Kebudayaan. Kegiatan-kegiatan seperti apakah yang kiranya dapat mendukung para pekerja seni dan budaya ini untuk tetap berkreativitas. Kemudian kehidupan mereka secara ekonomi menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, tentu saja mereka bisa menghasilkan karya-karya baru, ide-ide baru yang ternyata bukan saja menjaga seni dan budaya itu, bukan hanya melestarikan seni budaya itu, tapi mereka juga mampu mengembangkan seni budayanya. Sehingga tuntutan pembuatan atau desain web yang dikeluarkan oleh
Ibu Fahira Idris, ini salah satu upaya untuk mengembangkan seni dan budaya. Untuk itu adalah hal yang sangat baik oleh para pekerja seni, semestinya atau sewajarnya pengembangan website ini harus didukung, dan tentu saja Dinas Kebudayaan bismillah ya, full support lahir batin untuk terus mendukung program-program yang ikut sama-sama mengembangkan seni dan budaya khususnya di Jakarta seperti yang dilakukan Ibu Fahira Idris.